yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bakhid yang datang dari Sungai Batung. Kepada Ustadz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan linahtafila bimaulidi sayyidi waladi Adnan sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumi liqa'illahir rahman. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tetuha-tetuha masyarakat yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peringatan maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah serta inayah daripada Allah, sehingga pada malam hari ini, tepatnya di malam yang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati kelahiran orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan waktu dan kepercayaan kepada diri pribadi ulun untuk mengisi acara tausiyah pada malam hari ini. Dan ulun dengar tadi ujar panitia sedikit tausiyah, jadi ulun senang dengar juga. Sedikit tausiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi di dalam peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, banyak ulama-ulama menjelaskan tentang keistimewaan kita memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik Imam As-Sayuti dan lain-lain sebagainya, mereka mengatakan tidak ada daripada suatu tempat ataupun rumah yang dibacakan maulidnya Nabi kita Muhammad melainkan aman daripada bala, aman daripada macam-macam yang tidak menyenangkan bagi orang yang melakukan itu peringatan maulid, diamankan oleh Allah dari kecurian, kerampokan dan macam-macam. Pokoknya yang kada menyenangkan akan hilang. Kenapa? Karena dengan berkat Rasulullah Nabi al-Mubashir al-Mubashar, dengan berkat Nabi yang mendatang ke permukaan bumi membawa kabar gembira dan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya mendapat kabar gembira, maka orang-orang yang memperingati maulid pun akan dapat kegembiraan. Dan ulun dengar tadi dari panitia ini kan model kayak dadakan acaranya Pak lah. Ukalan pagi, alhamdulillah ulun kosong juga kau mengisiakan acara ini. Sebenarnya hanya semata-mata skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu apabila dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, orang itu pasti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu kebaikan. Contohnya seperti ini. Kalau pang apa kita rancangannya sebulan berdahulu malam 12 Rabiul Awal mungkin tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, timbul dibukakan hati kita oleh Allah di tepat malam kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad untuk mengadakan perayaan peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita syukuri.
Ini kita harus berterima kasih kepada Allah. Berapa banyak orang yang menginginkan belum tentu terlaksana. Berapa banyak orang yang sudah merencana bisa tidak terjadi apa yang direncanakan. Tetapi ini tanpa ada keinginan yang kuat asalnya, tapi Allah ada berkeinginan lain untuk mendatangkan rahmat, sehingga ditimbulkan keinginan oleh Allah dan dikawakkan kita untuk bersama-sama memperingati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan adab-adab kita memperingati maulid ini diantaranya yang dikatakan oleh para ulama, siapa yang mengadakan peringatan maulid, siapa yang mengiau kawan-kawannya, siapa yang menyalakan lampu, siapa yang menyediakan minyak harum, siapa yang mempersiapkan makanan, wa tajammala wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inya berminyak harum, memakai pakaian yang terindah yang dimilikinya. Sehingga kita memperingati maulid ini dituntut untuk berpakaian bagus, rapi, bukan karena kita sombong, bukan karena kita ada hendak minta puji dan macam-macam kada, semata-mata ta'ziman, mengagungkan lawan Nabi kita Muhammad. Apa akan dibalas oleh Allah? Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minal awliya was salihin. Kaina pimpinan yang pertama ma'a firqatil ula minan nabiyyin was siddiqin. Hari kiamat karena dihalau oleh Allah, dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama orang-orang salihin. Kalau kita mengadakan peringatan maulid dengan ta'zim, membesarkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wajib kita syukuri. Ulun yang asalnya kada ada rencana untuk memperingati maulid di malam 12 Rabiul Awal, Allah kehendaki untuk memperingati maulid, dikumpulkan kita pada malam hari ini. Lumayan ulun nunti jo mulai Sungai Batung, jalan Pamurus Pak. Soalnya di Sikuntan jembatan berganti dari buruk menjadi baik, sehingga jalan mesti jalan Pamurus, tembus ke Baru, Pudak sampai ke sini. Hari hujan, cuma alhamdulillah ada syafaat juga. Ya. Terjadilah kita perkumpulan pada malam hari ini, yaitu perkumpulan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lagi kita harapan, tetapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah menginginkan memberikan sesuatu anugerah kepada kita selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, karena di dalam peringatan maulid ini banyak yang dapat kita rasakan tanpa kita sadari. Bahkan ulama ada menyimpulkan dalam 7 macam. 7 macam. Yang pertama, kita menjalankan perintah Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ujar Tuhan, baca oleh kalian apa nang kalian kawa daripada ayat Al-Qur'an. Cuma kadang-kadang dari pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ya mungkin umpat dirawi maulid nang laqad ja'akum tadi itu ayat suci Al-Qur'an juga. Ada Fatihah juga. Nah ini pungkalanya sudah, ialah pungkalanya. Nah sehingga di dalam pungkala ada ayat Al-Quran yang kita baca. Ini kita menjalankan perintah Allah. Al-Fatihah ajar panitia. Seberataan kita membaca Fatihah. Ialah jaka bawaraan bisa kita baca juga di luar sembahyang ini. Alhamdulillah dengan adanya peringatan maulid seperti pada malam hari ini, kita baca ayat suci Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Berapa hurufnya? 1 huruf dibalas dengan 10 pahala. Bisa lebih daripada itu. Tanpa kita sadar, di dalam peringatan maulid ini kita sudah mendapatkan pahala yang begitu besar dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini anugerah daripada Allah. Allah yang memilih kita agar kita dapat melakukan kebaikan, agar kita dapat terkumpul di perkumpulan kebaikan. Yang pertama, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang kedua, wadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah, ingatlah Allah, akan sebut yang banyak. Karena kata ulama, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, nilainya di situ ada zikir kepada Allah. Kita memuji Rasulullah, kita mengingat Rasulullah, hakikatnya kita ada zikir di situ, ada ingat lawan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Setiap zikir kepada Allah belum tentu salawat, setiap salawat pasti ada zikir. Kenapa? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Walaupun Nabi kita Muhammad di hujung disambat, di awalnya ya Rabb, wahai Allah. Zikir kadang itu. Zikir ada di dalam situ. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Berapa kali itu kita zikirus salawat, zikirus salawat, zikirus salawat. Apakan lagi pol dari awal dibaca. Kan 3 macam nih tuh, ya Rabbi sal, ya Rabbi sal nih tuh. Biasanya kita ambil pandangan karena khairul umur ausatuha, paling baik perkara pertengahan. Anda kati 3-nya ngantukan panitia lawan pemirsa, lalu diambil pertengahan. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mengingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara keistimewaan yang dapat kita petik daripada peringatan Maulid seperti ini, yaitu di samping kita sudah membaca Al-Qur'an, yang kedua udzkurullah dzikran katsira, kita mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Yang ketiga, tanpa kita sadar kita namdahur Rasul, kita memuji lawan Nabi kita Muhammad. Ujar Allah dalam Al-Qur'an, wa azzaruhu wa nasaruhu. Wa azzaruhu itu ialah artinya ay maddahuhu, puji oleh kalian akan Nabi kalian. Karena bila orang tuh katuju memuji seseorang, berarti orang itu takzim, berarti orang itu takjub, berarti orang itu merasa orang yang dipuji ini orang istimewa. Semakin kita sering memuji seseorang itu menandakan kita semakin kagum lawan orang itu, semakin meyakini orang itu istimewa, semakin meyakini orang itu orang yang luar biasa. Coba bayangkan, namun kita kada suka memuji orang itu karena kita menganggap orang itu biasa-biasa saja. Sedangkan kata ulama, al-madad ala qadril mashhad, pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Allah itu tergantung bagaimana sudut pandang kita memandang seseorang. Kalau kita memandang orang itu orang istimewa, akan Allah berikan kita keistimewaan. Cuma kalau kita memandang orang itu orang biasa-biasa saja, kita kada bakal dapat apa-apa. Contohnya Nabi kita Muhammad nih, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu menganggap Muhammad ini manusia biasa, Muhammad orang gila, Muhammad mengaku-ngaku orang hebat. Apa yang didapatkan oleh mereka? Nah, ada hanya dapat laknat daripada Allah. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali memandang Nabi kita Muhammad ini basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ini manusia yang paling agung, ini manusia yang paling istimewa, ini manusia yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang didapatkan oleh mereka? Keimanan mereka luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ditimbang imannya seluruh penduduk langit dan bumi, sebelah timbangan, sebelahnya timbangan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la rajaha imanu Abu Bakar Siddiq, niscaya tabarat iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi orang yang istimewa, padahal nang dipandang, nang di masyhad, nang ditiring sama pada Muhammad bin Abdullah, sama. Bahkan terkadang orang nang benci lawan Nabi kita Muhammad ini tarancak memandang ketimbang orang nang cinta. Berapa banyak di kalangan sahabat nang jauh diamnya, bertamuan Nabi hanya bisa setahun sekali, tetapi kedudukannya tinggi luar biasa. Kenapa? Karena pandangan hatinya cinta, memuliakan, mengagungkan, membesarkan. Abu Jahal rumah paparakan, subuh kamarian tatiring paribasanya. Tapi apa yang didapatkan oleh Abu Jahal? Apa yang didapatkan oleh Abu Lahab? Apa yang didapatkan oleh yang lain-lainnya daripada kafir Quraisy? Selain hanya kehinaan dan kehinaan di sisi Allah yang dipandang sama. Nah, jadi kita di dalam Maulid ini namdahur Rasul, memuji lawan Nabi kita Muhammad. Bila orang memuji ini tuh menandakan bahwasanya melihat orang yang dipuji ini istimewa. Ya kada? Bila orang tuh semakin bersalawat lawan Rasulullah, semakin banyak bersalawat lawan Rasulullah, menandakan orang ini semakin banyak memuji lawan Rasulullah. Bila semakin banyak memuji lawan Rasulullah, menandakan orang itu semakin mengagungkan lawan Nabi kita Muhammad, semakin membesarkan lawan Nabi kita Muhammad. Makanya kan seorang murid terhadap gurunya
Tiap-tiap murid belum tentu mendapatkan madad guru dengan pendapatan yang sama. Dapat anugerah dari Allah melalui guru belum tentu sama. Ada yang hanya sebentar cuma dapatnya kukut darau. Ada yang lawas dan didapatkannya hanya sedikit. Ada yang lawas bahkan kada mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tergantung masyhadnya, tergantung bagaimana sudut pandangnya memandang gurunya. Karena yang memberikan nilai itu bukan guru, Allah. Kita ada malaikat raqib, kita ada malaikat atid yang senantiasa mengetahui gawian kita. Ada si fulan ini mamuji tarus lawan gurunya, ada si fulan ini kenapa kada yakin tarus lawan gurunya, kenapa le guru kacam itu, kenapa le guru kacam itu. Ini pecangan celaka murid seperti ini. Tapi tatkala murid itu sudah tertutup keaiban gurunya dari matanya, murid itu akan jadi orang istimewa. Walaupun nang disangka oleh murid guru itu sebenarnya kada ada. Guru ko ni kasyap jah, lalu takutan menggawi macam-macam. Padahal gurunya kada kasyap kada juga. Karena nyambet nareka kanaan. Yalah. Cuma inya menganggap gurunya kasyap. Allah nang menilai murid ini dijadikan orang nang istimewa. Nah, sehingga kita mengharapkan kepada Allah dengan senantiasa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pula anggapan kemuliaan kita kepada beliau. Semakin tinggi pula penghormatan kita lawan beliau. Semakin agung pula beliau di hati kita, di mata kita, di sudut pandang kita, sehingga kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi sudah 3 apa yang kita peroleh daripada peringatan Maulid Nabi kita Muhammad. Apa sih sebenarnya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad? Untuk apa kita memperingatinya? Kada lain kada bukan adalah untuk mengikuti akhlak beliau. Karena kata ulama mengatakan babul wusul ilallah mahabbatur rasul wala sabila ila mahabbatir rasul illa bittiba'is sunan ila bittiba'i syari'atihi. Jalan menuju keridhaan Allah, dapat kecintaan Allah, maka kita ni berataan hendak dapat ridha Tuhan. Mati hendak beriman, dalam kubur hendak nyaman, supaya jangan disiksa oleh malaikat. Untuk Allah, karena kita ni pasti mati. Kada suatu dengar belum nang kada mati pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nang ada nafsunya, setiap nang ada rohnya pasti dicabut oleh Allah. Sehingga bagaimana supaya kita mati nyaman, supaya kita mati dalam keridhaan Allah? Kada ada jalan lain selain cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kada ada cinta nang bujur lawan Nabi kecuali mengikuti syariat Nabi kita Muhammad, mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad. Makanya jar Habib Ali sahibil maulid, maulidkun ini maulid nang paling istimewa. Dan ini akan mendatangkan keberkahan yang begitu besar bagi orang-orang banyak. Maulid Simtud Durar ini ujar Sidin. Kenapa? Karena di maulidku ini Sidin ada sesuatu nang kada ada di maulid-maulid nang lain. Apa nang kada ada nito? Yaitu walaqadit tasafa sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Nang lain kan kehidupan Nabi lagi halus dididik oleh siapa, kada panjang lebar membicarakan tentang akhlak Nabi kita Muhammad dengan kata-kata nang singkat, isinya padat. Jadi setiap sesuatu kan likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu ada keistimewaan masing-masing. Nah, jadi Al Habib Ali ini membicarakan keistimewaan di Sidin, bukan mahina nang lain, kada. Nang lain istimewa. Bahkan dikatakan Maulid Ad-Dibai itu kalau dibaca dari awal sampai akhir Rasulullah hadir. Rohani Sidin hadir dari awal sampai akhir. Al Habib Ali Al Habsyi seperti itu pula, mengatakan hal nang demikian juga istimewa di Sidin. Ada nang kada dimiliki oleh nang lain-lainnya. Sehingga manfaat Maulid Al-Habsyi ini akan jauh semakin luas. Maka dasarnaran Maulid Al-Habsyi ini makin luas. Nggih sini Pak. Ya, semakin luas. Kenapa? Karena Maulid Al-Habsyi ini nang kada bisa kawa hadir. Nang kada membaca kawa hadir.
tak kapingin hadir. Kalau maulid ad-dibai kan kita baca syair. Amun kada tapi hendak baca syair bisa kada hadir. Kalau maulid al-habasyi guring aja kah, bacakan orang aja tarawihnya. Yalah, karena rawi nang banyak di situ. Sehingga nangaran dibacakan syama'il Muhammadiyah, dibacakan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad, rahmat turun. Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibaca hikayat daripada perjalanan hidup nang baik orang saleh, rahmat Tuhan pasti turun. Fakaifa bi dzikri aslahis salihin. Bagaimana kalau nang disebut itu orang nang paling saleh di antara nang saleh? Nabi kita Muhammad itu kada marintik lagi rahmatnya, jilalak hujan. Menjilalak hujan rahmat nita bagi nang hadir di Maulid Al-Habasyi guring aja kah orang kana basah cumut jua. Yalah, cuma nang bangun nih kau nane gayong pa. Yalah, drum kawa di tanai ada nang guringnya saja cumutnya tiba. Kada sawat mau rak gayong, kada sawat mau kai drum. Itu aja bedanya kalau cumut sama pada cumut. Nah inilah rahmat yang Allah berikan bagi orang-orang yang ada hubungan lawan Nabi kita Muhammad. Jadi kita dalam peringatan seperti ini menjalankan perintah Allah. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan menyuruh agar supaya kita wa'azzaruhu wa nasaruhu. Yang pertama maddahuhu, pujilah Nabi kalian. Yang kedua wa nasaruhu, tolonglah Nabi kalian. Lalu pertanyaannya bagaimana kita menolong Nabi kita Muhammad? Kalau di zaman Rasulullah ada yang namanya perang, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan lain-lain sebagainya. Di zaman sekarang bagaimana cara kita menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ujar ulama bi ihya'i syariati wa sunani, jalankan perintah Allah melalui apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad, baik adat maupun ibadat, baik gawian harian Nabi maupun ibadahnya Rasulullah. Cuma jar Imam Al-Haddad, kita ini awal-awalnya umpati adat sidin dulu. Amun langsung menuruti ibadat sidin kira-kira ngalih. Nabi itu kan suatu malam sembahyang saurangan di Masjid Nabawi. Sidin bila sudah sembahyang itu kada tahu diurang lagi asyik. Karena ujar Nabi wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenanganku, ketentramanku, kedamaianku adalah tatkala aku melakukan sembahyang. Ada kita umat sidin ini mau berbalikannya. Bila sembahyang gelisah bisa. Apalagi imamnya santai, panjang pulang bacaan, umat. Oh ya pakai tuntungannya. Ya tarawih kan misalnya imamnya gelai Bismillahirrahmanirrahim. Uji imam. Hanyar pemulaan udah makmum tak pikir mun kali 20 rakaat je makmum ya pakai imbahan ini. Kalau Nabi kada sembahyang itu semakin asyik. Kenapa? Karena ini munajat lawan Allah, curhat lawan Tuhan, bependeran lawan Tuhan. Dalam Fatihah itu dijelaskan kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya lawan pian ya Allah ulun menyembah dan hanya lawan pian aja ulun minta tolong. Macam-macam ya Rabb. Kayak bepandiran kalau nih. Kak itu kan orangnya ada mukhatab. Pian ada orangnya. Lain nang inya lain. Ikam itu kan ada orangnya. Mun inya berarti kadeda jauh. Ini engkau parak. Sehingga suatu malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang sidin kada tahu bahwasanya ada sahabat datang anak umpat tahajud. Kada bawa padahan kan kada kita di kampung nambah japai bahu lo kada. Langsung Allahu Akbar sembahyang. Nabi kada tahu bahwasanya ada jemaah. Jemaah ni tahu umpat jo pantang mundur. Ya imba Fatihah Rasulullah baca sidin surah Al-Baqarah. Kita ngaji sekali duduk tuh, amun tuntung surah Al-Baqarah itu duduk tuh juga. Ini berdiri. Dengarakan Nabi jadi imam, cuma di Nabi hanyut pembacaan juga. Iyalah. Suara Nabi ini pun laksanakan mengalahkan suara Nabiullah Daud alaihi salam, rupa mengalahkan Nabiullah Yusuf alaihi salam, cuma jadi rahmat sehingga kada menimbulkan petaka bagi orang lain. Jadi imam, seorangan Nabi kada tahu jemaah ada umpat, ada kita hawas.
nangaran kita kada khusyuk ni sembahyang kan tahu orang datang. Hanya orang gegaragas memuka keran di situ tahu dah. Nabi orang umpat ya kada tahu. Asyiknya sidin beribadat, sembahyang Allahu Akbar. Imbah Fatihah Al-Baqarah. Jar makmum kira-kira Al-Baqarah ini imbahnya ruku. Soalnya sambung Nabi pulang Al-Imran. Nah, je makmum gelitiran dah. Mungkin Al-Imran ni tuntung Rasulullah ruku. Soalnya tambah pulang An-Nisa. Hah? Barak beberapa Quran itu nona. Sarakaat aja hanyar. Belum lagi rakaat berikutnya. Saking nyamannya Nabi kita Muhammad, kawalah kita menuruti langsung ke situ. Jar Imam Al-Haddad berat. Tetapi jalannya agar bisa sampai ke seperti itu, umpati adat Nabi kita Muhammad dulu. Karena adat ini lebih ringan. Adat ini terkadang cocok lawan nafsu, terkadang cocok lawan liur. Adat itu kan gawian harian Nabi kita Muhammad. Kayak apa gawian harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Misalnya muruk baju Nabi kita bedahulu kanan hanyar kiwa, macul baju bedahulu kiwa hanyar kanan, masuk rumah batis kanan bedahulu, kalau tah masuk WC batis kiri bedahulu, masuk masjid batis kanan, masuk langgar batis kanan bedahulu, turun batis kiwa. Ngintu pun terkadang kita kada perhatiakan juga, lagi begegesakan kiwa ke kanan nggak tahu lagi ini umbai naik juga luncat. Jadi ini dulu jadi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad gawian harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hendak masuk WC bebacaan, keluar WC bebacaan, hendak guring bebacaan, bangun guring bebacaan. Hendak makan bebacaan, tuntung makan bebacaan. Itu dulu adat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawian harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita hidupkan. Karena kadakawa kita tadi menuju Allah melalui harus dengan mencintai Rasulullah, dan kadakawa benar di dalam mencintai Rasulullah mun kita kada mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad. Karena kata ulama dikatakan li'anna haqiqatal mahabbah al-mutaba'ah. Hakikat cinta pasti menuruti gawian orang yang dicinta. Ya, kita cinta lawan seseorang artis misalnya, mesti pakaian gitu turutan artis juga. Jar tutuhannya bahari ya berkisah. Ulun ini kan gak tahu juga kisahnya. Zaman Roma Irama bahari je hanyaran rame itu, hanyaran di TV hitam putih itu kan rambut panjang, salawar nang gonal di bawah nito. Rame di kampung juga panjangan rambut. Rame salawar gubir. Kenapa? Idolanya seperti itu. Jadi hakikatul mahabbah al-mutaba'ah, mau kada mau bila orang tuh mengaku cinta lawan seseorang pastinya akan menuruti. Asal nang diturutinya tuh kada ibadat, kada adat, gawian harian. Kada kau langsung nuruti nang diidolakan itu mengaji sehari sajus, kadang itu kada turutinya dahulu pakaiannya, kesukaannya. Makan di tempat anu, kenapa ikan makan di sini? Si anu nang ku katujuwe ini tuh sidin kasini terus makan, kada mau kalahin. Mesti tempat-tempat seperti itu akan dicariinya, karena itu orang cinta. Pada akhirnya kaina sudah tuhuk jadi Imam Al-Haddad mengikuti adat ini akan naik kepada mengikuti ibadat orang nang dicintainya. Jadi cinta ini luar biasa epiknya. Memang awalnya kita hanya mengumpati kebiasaan orang nang dicintai, tetapi semakin kuat cahaya cinta itu kita pasti akan tertarik kepada mengikuti ibadat, keyakinan, keimanan orang nang dicintai. Kita cinta dengan seseorang yang beragama kan non muslim, asalnya kita hanya ketuju dengan suaranya, ketuju dengan style pakaiannya, kita ketuju dengan gaya hidupnya, asalnya pada akhirnya bisa ketuju dengan keimanannya. Jadi hati-hati kita dengan mencintai seseorang. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad, memperbanyak memuji Nabi kita Muhammad. Apakan lagi ini malam yang paling istimewa. Kenapa? Karena di malam 12 Rabiul Awal ini pernah terjadi surga dibukakan selebar-lebarnya. Bidadari disuruh berhias dengan secantik-cantiknya. Para malaikat disuruh berjijir menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Surga disuruh berhias dengan seelok-eloknya. Neraka disuruh menutup serapat-rapatnya. Fahtazal arsyu araba fahtazal arsyu taraba wastibsyara. Arasy pun bergoncang di malam 12 Rabiul Awal ini.
Ada yang mengatakan ulama sekali waktu kelahiran Nabi itu saja. Ada yang mengatakan epiknya setiap 12 Rabiul Awal pasti memori untuk itu ada. Kayak di langit misalnya, oh malam ini malam 12 Rabiul Awal, ini malam yang pernah lahir Nabi kita Muhammad, berhias-hias mereka. Nah kayak kita juga manusia. Bila datang bulan mulut, jangan lalu bermulutan itu. Ya lah, bermulutan. Momentumnya tahunan. Jangankan malaikat, kita manusia aja bila tiba Rabiul Awal lalu bermulutan. Jadi bermaulid sama aja. Maulid itu orang yang dilahirkan. Maulud orang yang dilahirkan. Maulid waktu kelahiran. Mulut makanan imbahnya. Makanan apa aja? Ada nasinya ada. Mulut teh berarti aja. Ya lah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah jadi dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad, satu yang telah kita lakukan adalah tanpa kita sadar, tanpa kita kehendaki, kita sudah sedikit banyaknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, tanpa kita kehendaki atau kita kehendaki, kita sudah berzikir kepada Allah. Kita sudah mengingat Allah dengan diingat nang begitu banyak. Mulai jam berapa tadi kita? Yang ketiga, kita namdahur Rasul, memuji lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita najtami'u 'alal khair, berkumpul di dalam keadaan kebaikan. Karena ujar Allah dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Ini perbuatan kebaikan dan nilainya bisa takwa di sisi Allah. Kita saling tolong menolong, bergotong royong, saling menyiapkan agar terjadinya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan 4 hal yang sudah kita lakukan pada malam hari ini semuanya menjadi nilai tambah bagi kita nanti di negeri akhirat. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad, kita mendapatkan kecintaan dari Nabi kita Muhammad, kita mendapatkan kedekatan dengan Nabi kita Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah, sehingga menjadikan kita sekalian bahagia fid dunya wal akhirah. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.